saya Jenny. Saya mau mengajak teman-teman semua yang mengaku sayang Tuhan Yesus, ayo kita baca Alkitab. Kenapa harus baca Alkitab? Karena iman timbul dari pendengaran. Bagaimana bisa kita tahu Tuhan Yesus sayang kita kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Setelah kita baca Alkitab, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan dan membagikan apa yang kita baca di Alkitab itu lewat perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Hari ini saya mau berbagi tentang kisah di Kejadian 1. Kalau kita pernah baca di Kejadian 1 itu bercerita Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dan seluruh alam semesta itu selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Oleh karena itu kita pada hari ke-7 kita seringkali pergi beribadah ke gereja. Itu sebagai bentuk kita menghargai hari Sabat Tuhan. Apa hubungannya pembacaan Alkitab kita dengan hidup kita sehari-hari? Ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu baik. Dan kita sebagai manusia diperintahkan Tuhan untuk menjaga bumi ini. Karena nggak mungkin kan Tuhan suruh sapi buat jaga bumi. Jadi Tuhan menyuruh manusia untuk menjaga bumi. Sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya, yang beberapa contoh mungkin di luar sana banyak yang bisa kalian lakukan. Tetapi buat saya sendiri, di rumah saya, salah satu cara yang saya lakukan yaitu untuk mengurangi sampah plastik. Di rumah saya membeli pipet stainless steel. Ini kita bisa menghemat penggunaan pipet. Jadi kalau minum jus kita pakai pipet ini aja, ini bisa dicuci ulang. Yang kedua, saya mau ajak kalian seperti kita tahu, alam ini amat sulit untuk menguraikan sampah plastik. Syukur-syukur sampah plastik yang kita hasilkan itu kita buang pada tempatnya. Jadi salah satu cara buat kita mengurangi sampah plastik itu yaitu tadi dengan penggunaan pipet. Dan kedua, ini tas saya. Di tas saya ini saya selalu membawa kantong. Jadi ketika saya berbelanja ke supermarket, saya menggunakan kantong ini. Ini bisa dipakai ulang berkali-kali dan mengurangi sampah plastik. Karena ini juga bisa dicuci. Cara yang ketiga yaitu seringkali ketika berbelanja bulanan itu kantong saya yang tadi yang sudah cukup besar itu nggak muat. Jadi saya harus ada tambahan plastik. Tapi nggak apa-apa. Plastik yang dari supermarket ini yang banyak, ini akan saya kumpul-kumpul ikat seperti ini. Ini kemudian bisa digunakan sebagai apa? Ketika saya pergi ke pasar basah, ini bisa dipakai lagi. Dan yang satu lagi, misalnya kita mau mengirim paket, kita bisa memanfaatkan plastik-plastik ini. Jadi ini nggak ada yang terbuang sama sekali. Dan ini juga bisa digunakan untuk kita meletakkan di tempat sampah. Jadi sampah-sampah yang sudah ada itu nggak berhamburan. Setelah itu kita ikat dan kita buang ke tempat sampah. Biasanya saya di rumah, sampah-sampah di rumah saya bagi menjadi 2. Di rumah saya membagi untuk mengurangi sampah yang akan dibuang oleh tukang sampah. Ini sampah-sampah basah kayak ini. Ini akan saya buang di dalam lubang. Nanti saya kasih lihat ya lubang yang mana. Kenapa? Karena ini bisa dijadikan kompos. Dia akan bisa terurai. Dan satu lagi sampah yang tadi saya bilang, kantong plastik ini digunakan untuk membuang sampah-sampah kering kayak tisu atau kertas-kertas. Nah, sehingga di tong sampah saya itu tidak
terlalu banyak bau yang dihasilkan oleh sampah. Jadi teman-teman, sampah-sampah yang bisa didaur ulang macam ini saya nggak akan buang di tempat sampah, saya buang di lubangnya. Teman-teman mau lihat yuk? Teman-teman, sampah ini nanti kita taruh di lubang dan dia akan jadi pupuk yang berguna buat tanaman-tanaman yang ada di sini. Teman-teman lihat, saya punya banyak pisang, ada pohon pepaya, ada daun kelor juga ya teman-teman. Jadi teman-teman, tempat sampah saya itu nggak akan bau dan kotor. Teman-teman mau lihat tempat sampah saya? Tempat sampah saya itu yang akan diambil oleh tukang sampah, itu semua sampah-sampah kering yang tidak berbau. Nah, itu teman-teman, suami saya itu ada bakar kotoran di sana. Itu nanti abu kotoran itu berguna untuk menyuburkan tanah. Teman-teman coba lihat tempat sampah saya ini ya, tidak kotor. Semua isinya sampah-sampah kering dan tidak berbau. Teman-teman, untuk kita boleh membaca Alkitab secara pribadi, mungkin kita bisa mulai 3 pasal per hari atau 5 pasal per hari. Kita bisa mulai di pagi hari begitu kita bangun tidur atau kapanpun ada waktu. Cuma saya sarankan bagusnya kita membaca Alkitab itu di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena otak kita masih jernih untuk mencerna. Kalau misalnya kita membaca di malam hari, seringkali itu kita udah kecapean atau kita sudah berpikir besok mau ngapain, jadi seringkali kita nggak konsentrasi. Itu kalau teman-teman baca 1 hari 5 pasal, itu paling menghabiskan waktu paling lambat 20 menit. Kalau pasalnya agak panjang, tapi kalau pasalnya pendek mungkin 10 menit selesai. Dan mungkin buat kalian yang kesulitan secara pribadi buat membaca Alkitab, mungkin kalian bisa gabung di grup baca Alkitab. Saya sendiri mengadakan grup yang ada di sini supaya kita bareng-bareng boleh membaca Alkitab. Oke teman-teman, ingat iman timbul dari pendengaran dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi teman-teman, demikian tips saya hari ini. Aplikasi dari Kejadian 1 yaitu menjaga lingkungan. Saya memberi tips bagaimana kita bisa mengurangi sampah-sampah yang kita hasilkan di rumah kita. Teman-teman, jangan lupa mulai sekarang kita masih diberikan waktu sama Tuhan. Ayo kita mulai baca Alkitab. Selain itu, setelah kita tahu Alkitab, kita harus lakukan. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Jangan lupa baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.